Halo teman-teman semuanya, betapa kecewanya Anda kalau kaos kesayangan Anda warnanya pudar, orang Jawa bilang jeblok, kemudian dipakai kemana-mana menjadi kurang menarik. Oke, ikuti tutorial berikut ini. Saya ingin sharing informasi bagaimana cara merawat kaos versi saya. Jadi ini sesuai apa yang saya lakukan, bagaimana kami memperlakukan kaos ya agar awet dipakai, warnanya tetap cerah dan tetap bagus. Oke, jumpa kembali di channel Sarwanto Aswarso. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share, dan juga iklannya jangan di skip-skip ya, supaya kami dapat pendapatan untuk membuat video-video selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, jadi merawat kaos itu perkara yang mudah sebenarnya dilakukan, tapi kadang-kala kita abai memperlakukan kaos yang mungkin harganya mahal ya, yang itu menjadi kaos kesayangan kita tiba-tiba menjadi rusak. Oke, tips pertama yang harus kita lakukan untuk merawat kaos yaitu kalau Anda sedang mencuci kaos, jangan disikat. Di kebanyakan dari kita kan mungkin biar bersih ya, mungkin ada jamuran atau apa, itu disikat terlalu keras. Kalau kaos itu disikat terlalu keras, maka warnanya akan pudar. Nah, ini pengalaman empiris ya. Saya punya kaos ini kaos yang saya pakai ini kaos tim untuk kelompok saya untuk badminton. Sampai sekarang ini sudah 10 tahun lebih teman-teman. Ini saya beli sudah 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih seperti ini. Teman-teman saya bilang kok masih bagus gitu. Ya karena saya merawatnya dengan baik. Nah, saya berharap teman-teman juga begitu. Kalau Anda punya kaos, apalagi yang mahal ya, perlakukan kaos itu dengan baik sehingga kaos Anda awet. Ini yang setipe ya. Ini sama kaos badminton teman-teman. Ini seperti ini. Ini dulu saya beli seharga 50 ribuan. Sama ini kostum bulu tangkis. Warnanya masih bagus-bagus. Padahal usia penggunanya sudah 10 tahun lebih. Ini ada logo badminton. Dan ketika waktu masih rajin bulu tangkis ini, hampir setiap saat saya pakai ini. Padahal seperti kita tahu, ini teman-teman, warnanya masih cerah ya, masih bagus kan ini belakangnya ya. Padahal kita tahu kan ya, kalau keringat itu zat yang paling ganas untuk membuat kaos itu menjadi pudar. Karena apa? Karena di dalam keringat kita itu mengandung garam. Bukan hanya warna pudar, kadang-kadang kalau keringat kita luar biasa berlebihan, kaos ini tidak segera kita bersihkan, itu kaos bisa sampai lubang-lubang karena zat garam yang ada di keringat kita menempel pada kain, lalu nanti akan merusak struktur di kain itu. Atau orang Jawa bilang ini sampai bedel gitu ya. Bedel itu artinya benang itu akan kalah terkena garam, zat garam yang ada di keringat kita. Kemudian catatan saya selanjutnya yang ini betul-betul saya alami ya, saya lakukan. Waktu menjemur kaos ini teman-teman, jangan dijemur di terik matahari yang terlalu panas, atau orang Jawa bilang dipelantang gitu ya. Jangan di terik matahari, tapi usahakan ini dijemur di tempat-tempat yang teduh itu ya, kemudian cukup diangin-anginkan. Yang penting kaos ini kering, tidak bau, tapi jangan langsung terkena terik sinar matahari. Kemudian tips berikutnya, nomor 3, mesin cuci itu memang meringankan tugas kita ya dalam mencuci baju, mencuci pakaian. Tapi tahukah kita bahwa banyak juga pakaian kita menjadi rusak karena dibersihkan dengan mesin cuci. Apalagi kita menggunakan mesin cuci yang diputar gitu ya, lalu biar cepat bersih, asumsi kita, lalu kita kasih sabun yang banyak atau zat-zat pembersih yang banyak, maka akan cepat rusaklah pakaian yang kita miliki. Bukan hanya kaos teman-teman, termasuk celana jeans itu biasanya di bagian rit itu nanti akan pudar, akan warnanya beda. Nah, ini sayang ya kalau baju-baju kita mahal, terutama celana jeans, lalu kita perlakukan dengan begitu, dengan menggunakan mesin cuci, dikasih obat yang banyak, kemudian rusak, maka akan menjadi boros teman-teman. Kemudian selain itu, Anda juga kalau mencuci kaos seperti ini dan baju apapun sebenarnya ya, tapi ini fokus saya untuk kaos karena hampir semua kita itu punya kaos, dan kaos itu semacam menjadi pakaian yang umum di masyarakat kita. Kalau Anda mencuci ini jangan menggunakan sabun yang berlebihan.
jangan menggunakan deterjen teman-teman. Karena apa? Deterjen itu sangat keras ya, apalagi semakin kesini produsen pembuat deterjen itu lebih banyak mencampur zat-zat yang bisa membersihkan kotoran. Nah itu sesungguhnya juga akan merusak, karena semakin banyak kita memberikan sabun atau deterjen, maka pewarna di dalam baju kita, di kaos kita itu akan cepat pudar. Maka gunakan secukupnya, dan tidak ada salahnya Anda membaca di petunjuk pemakaian di setiap deterjen yang kita gunakan. Ada, jadi kalau kita teliti itu ya, kita buka di belakang atau di tempat deterjen itu ada cara pemakaiannya. Kemudian teman-teman, kalau sehabis mencuci, ini tips yang selanjutnya ya, jangan diperas. Jadi kadang-kadang kita akan untuk membuat kering itu ya, itu kan diperas begini ya. Dan kalau di mesin cuci kita menggunakan pengering itu sungguh mempercepat kerusakan baju atau pakaian. Karena selain nanti kalau diperas-peras ini nanti bentuk kaosnya akan bentuk kaosnya itu nanti akan berubah, tidak sesuai aslinya, kemudian warnanya juga akan cepat pudar, cepat rusak. Itu maka kalau saya itu cukup ini dicuci kemudian dikibaskan saja begini, dikibas-kibaskan atau dikebutkan pelan-pelan aja udah, itu lalu kemudian dijemur atau diangin-anginkan. Kemudian tips yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya teman-teman, cara memasang ini kaos di hanger ya. Biasanya pada umumnya ini memasang kaos di hanger waktu diangin-anginkan itu begini nih, gini nih teman-teman. Nah ini cara yang salah menurut saya. Karena apa? Pengalaman empiris yang saya alami selama ini, nanti di sekitar ini leher ini itu nanti bentuknya bisa berubah dan ini akan lower tuh, semakin lebar di sini nih. Kalau cara menghangernya begini, maka kalau saya menghangernya seperti ini teman-teman. Jadi ini yang saya ceritakan ini betul-betul saya alami dan saya praktekkan teman-teman. Jadi tidak sekedar cerita-cerita dari orang ini selama ini. Barangkali Anda tertarik dengan sharing informasi ini. Nah kalau saya melakukannya seperti ini, jadi separuh ini ya, jadi bagian tengah ini. Itu teman-teman. Jadi cara menghangarnya pun juga ada triknya ya. Kemudian teman-teman yang perlu juga kita ketahui, tips berikutnya jangan merendam kaos ya. Jadi kaos termasuk pakaian apapun, karena kalau pakaian itu kita rendam dengan kita berikan banyak sabun apalagi ya, terus juga kadang-kadang untuk baju tertentu kita kasih pemutih baju, itu saya jamin akan lebih cepat kerusakan. Kaos begini dijemur dari sore misalkan ya, habis untuk berolahraga, kemudian ditaruh di ember, kasih air, kemudian kasih deterjen, diaduk-aduk, dicuci baru besok hari, siang harinya, maka dijamin ini akan cepat rusak. Makanya kalau Anda tertarik dengan tips saya, ini kaos yang saya gunakan ini sudah 10 tahun lebih. Ini semua 4 ini kaos badminton ini sudah lama, 10 tahunan ini. Kemudian yang kaos biasa ini seperti ini teman-teman, warnanya tetap bagus. Apalagi kaos yang berwarna hitam gini ya teman-teman, itu akan cepat pudar kalau kita cara memperlakukan kaos ini dengan salah. Oleh karena itu coba praktekkan, siapa tahu nanti juga bisa menghemat pengeluaran kita ya, untuk belanja kaos kita menjadi agak tertekan karena kita memperlakukan kaos dengan baik. Oke, sebelum saya tutup tutorial ini kawan-kawan semuanya, ada tambahan tips dari saya untuk merawat baju batik atau baju bermotif ini. Ini sudah lama teman-teman saya beli, model ini sudah lama sekali, warnanya tetap bagus, tetap pekat gitu ya. Ini juga ada tipsnya teman-teman. Tips yang paling utama, jangan gunakan deterjen yang ada di pasaran. Tapi kalau Anda membeli batik atau baju-baju bermotif, biasanya ada sabun khusus botolan itu.
namanya kalau orang Jawa bilang atau orang Jogja bilang itu lerak ini ya. Lerak yang sudah dikemas demikian rupa menjadi botolan yang dijual di tempat penjualan batik. Kalau ini dirawat dengan baik, mencucinya dengan sabun yang khusus itu, maka juga akan awet. Nah, kemudian tips yang lainnya sama teman-teman, jadi baik kaos maupun batik sama, jangan diperas terlalu keras, kemudian jangan dijemur di terik matahari yang berlebihan, cukup diangin-anginkan di teras atau di tempat-tempat yang agak teduh dan sebagainya. Dan tentu saja juga cara menyetrikanya teman-teman itu nanti ada triknya juga, khususnya untuk kaos yang ada logonya seperti ini, jangan langsung ditumpuk pakai setrika begini ya, bisa dilapisi dengan kertas ya. Nah, kertas dilapisi. Ini kan yang kaos-kaos saya ini kan yang untuk klub badminton ini kan biasanya ini karet ya, ini sablon karet seperti ini. Nah, sablon karet seperti ini kalau langsung ditimpa setrika maka ini jebol, langsung rusak. Maka harus dilapisi dengan kertas. Oke, saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan tips ringan ini, sharing informasi cara merawat kaos ini ada manfaatnya bagi Anda semuanya. Pesan saya, mari kita selalu berhemat dengan melakukan hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita, seperti merawat kaos sehingga budget belanja kita bisa tekan. Oke, di masa social distancing coronavirus ini, COVID-19, saya berdoa untuk Anda semuanya dan orang-orang tercinta di dekat Anda, mudah-mudahan selalu sehat. Mohon kami juga didoakan selalu sehat sehingga kita semua bisa berkarya untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Salam hangat untuk Anda dan keluarga. Thank you.